Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Mas dan Mbak Situs Misteri Channel dimanapun kalian berada. Terima kasih alias matur sembah nuwun karena kalian sudah klik video aku dan mau mengikuti jalan-jalan aku. Nah Mas dan Mbak, kali ini aku mau mengajak kalian semuanya ini untuk melihat lebih dekat, yaitu peninggalan purbakala berupa Candi Merak. Nah, yuk kita lihat yuk. Sebagus apa sih Candi Merak? Nah, jadi Candi Merak ini adalah peninggalan purbakala ya Mas dan Mbak, berupa komplek percandian yang berada di Dukuh Candi, Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, kita memasuki area candinya ini akan dimanjakan dengan mata kita dengan komplek pertamanan yang sangat asri, hijau, terawat gitu, dan di sini ada 2 penjaga yang mereka selalu siap untuk menemani kita bila mana kita ada pertanyaan dan sebagainya mengenai asal-usul candi dan sebagainya. Mereka akan selalu siap untuk menjawabnya. Dan nah ini Mas dan Mbak, gaya arsitektur candi Jawa Tengahan ini ramping ya. Ini berdiri pada abad ke-9 sampai ke-10. Jadi ada Arca Durga Mahesa Suramardini, itu ada berada di relung utara. Kemudian candi utama Candi Merak ini pintu candinya menghadap ke timur ya Mas dan Mbak. Jadi ada Arca Ganesha di relung barat Candi Merak juga. Luas lahan yang ditempati Candi Merak adalah sekitar kurang lebih 2000 meter persegi ya Mas dan Mbak, yaitu dengan pagar yang terbuat dari kawat berduri. Dan komplek Candi Merak ini meliputi 1 candi induk ya ini tadi candi induknya, dan juga ada 3 candi perwara atau candi pendamping. Seperti itu. Nah, ini Mas dan Mbak. Jadi Candi Merak ini didirikan pada masa kerajaan Mataram kuno Mas dan Mbak. Jadi mulai abad ke-8 mungkin ya, kurang lebih ya. Iya, hingga abad ke-10 Masehi. Nah, Mas dan Mbak, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan juga kepada kalian tentang 5 kerajaan tertua nih yang ada di Nusantara. Jadi untuk kerajaan yang pertama ini ada Kerajaan Kutai. Jadi pada masa Kerajaan Kutai itu sekitar abad ke-4 gitu. Dan dengan puncak kejayaan pada masa Raja Mulawarman dan mengalami keruntuhan pada Maharaja Dharma Setia. Seperti itu. Dan yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Ini pada abad ke-4 Masehi juga. Dan runtuh pada abad ke-7. Dan berdasarkan bukti sejarah seperti prasasti, Kerajaan Tarumanegara ini terletak di daerah Bogor. Nah, kemudian kerajaan yang ketiga ini ada Kerajaan Sriwijaya. Pada kejayaan Sriwijaya ini pada abad ke-7 ya Mas dan Mbak. Pada abad ke-7 Masehi. Jadi kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan Buddha yang sempat menjadi simbol kebesaran Sumatera. Pulau Sumatera, ya, betul sekali. Pada masa lampau, kebesarannya ini disebut-sebut dapat mengimbangi kerajaan Majapahit yang berada di timur. Gitu. Kerajaan Sriwijaya ini lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya ini bernama Dapuntahyang Srijaya Nasa. Kemudian yang keempat ada Kerajaan Mataram kuno. Nah, ini nih Kerajaan Mataram kuno ini. Peninggalannya banyak sekali ya, berupa candi-candi. Nah, ini yang ada di sebelah kanan ini adalah candi perwara ya, Mas dan Mbak. Candi pendamping. Gitu.
Jadi kerajaan yang keempat adalah kerajaan Mataram kuno tadi ya, yang berdiri pada abad 8 sampai dengan abad ke-11. Ini juga dikenal dengan sebutan Bumi Mataram. Prasasti Canggal menjadi salah satu bukti sejarah kerajaan ini. Gitu. Prasasti Canggal ini ditulis dengan huruf Palawik dan bahasa Sanskerta. Raja yang terkenal pada kerajaan Mataram kuno ini adalah Raja Sanjaya, yaitu sekitar tahun 654 Masehi ya, Mas dan Mbak. Kemudian yang kelima ada kerajaan Majapahit, yaitu sekitar pada tahun 13 Masehi ya. Jadi kerajaan Majapahit ini menjadi kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir di Nusantara. Kerajaan ini lahir pada hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja pada tahun 1293. Ya, awalnya ini Majapahit ini berpusat di Mojokerto, Jawa Timur ya, Mas dan Mbak. Namun pada era Jaya Negara, yaitu sekitar tahun 1300-an, ini ibu kotanya ini dipindahkan ke Trowulan. Jadi Majapahit ini mencapai puncak kejayaan ini dibantu oleh Mahapatihnya yang sangat terkenal, yaitu Patih Gajah Mada, yaitu tahun 1313 sampai dengan 1364, yang sangat terkenal dan fenomenal, yaitu dengan Sumpah Palapa. Gitu. Nah, Mas dan Mbak, itu tadi ya sederet kerajaan tertua di Indonesia. Kita balik lagi ya ke Candi Merak ini. Jadi penelitian atas Candi Merak ini pernah dilakukan itu sejak tahun 1925 oleh Dinas Purbakala. Gitu. Sementara pemugarannya itu Candi Merak ini dilakukan secara bertahap ya, Mas dan Mbak. Dan pada tahun 2011 ya telah selesai dengan pemasangan batu cungkupnya. Gitu. Atapnya ini ya, meskipun bagian puncaknya ini belum diketemukan ya, Mas dan Mbak. Jadi di sekitar Candi Merak ini kan terdapat berbagai purbakala lain ya, seperti ada Candi Karangnongko, ada Candi Krian, juga ada Candi Brekelen. Seperti itu, Mas dan Mbak. Nanti lain waktu kita akan telusuri ya. Yang unik adalah bahwa Candi Merak ini, nama candinya ini tidak diambil dari nama desanya atau nama penemunya atau bagaimana gitu ya. Tetapi Candi Merak ini dinamakan Candi Merak ini karena diduga di wilayah sekitar candi ini dulunya terdapat banyak sekali burung merak. Seperti itu. Nah, karena itu masyarakat sekitar menamainya Candi Merak. Gitu. Candi Merak ini berukuran sekitar panjang 8,86 meter dan juga lebar 13,5 meter dan tingginya mencapai 12 meter juga. Di Candi Merak ini setiap 1 tahun sekali ini masih menjadi tempat ibadah para umat agama Hindu. Jadi Candi Merak ini berusia sekitar hampir 1000 tahun gitu. Jadi candi ini berlatar belakang agama Hindu ya, Mas dan Mbak. Nah, dari cerita turun-temurun warga di sini ini dulu belum berbentuk seperti ini ya. Saat ini masih berupa reruntuhan dan masih tertutup tanah gitu. Nah, kemudian ada pohon besar, yakni pohon yang
tumbang gitu, yang di atasnya itu ada pohon merak. Nah, kemungkinan pohon itu untuk bersarang atau sebagai tempat bertenggernya burung merak. Nah, kemudian ketika pohon itu sudah dibersihkan gitu, hingga diketemukanlah banyak sekali purbakala gitu. Baik Mas dan Mbak, terima kasih karena kalian sudah ikuti jalan-jalan aku. Mas dan Mbak, sekali lagi terus support channel aku. Jangan lupa tinggalkan komen kalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kalian selalu berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.